Baik, insyaallah nasta'inu billah, kita akan belajar pagi hari ini tentang ketika keadaan kita dalam keadaan sulit tidur. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, Masya Allah, tidur itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi ketika kita bisa merem nih, bisa tidur gitu ya, itu tuh nikmat dari Allah. Kenapa saya katakan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri? Karena ternyata ada hamba-hamba Allah itu yang mengalami yang namanya susah tidur. Bahkan susah tidur itu sudah digolongkan sebagai sebuah penyakit ya yang bernama insomnia. Coba ketika teman-teman suatu hari ya pernah mengalami yang namanya susah tidur, sudah balik kanan, sudah balik kiri, sudah mengambil posisi yang paling nyaman, tapi ternyata susah tidur, maka itu akan menjadikan kita tidak nyaman ya. Dan kalau itu berlangsung terus-menerus, maka pasti kesehatannya pun akan terganggu ya. Jadi sekali lagi ya, tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau kita bisa tidur, kita katakan alhamdulillah. Maka ketika kita bangun dari tidur, kan kita berdoanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, karena memang tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita kebutuhan kita terhadap makan itu adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita, sama tidur juga itu adalah kebutuhan pokok. Ternyata tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat tidur, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menginginkan banyak kebaikan dari hamba-hambanya. Subhanallah. Jadi tidurnya seorang muslim, diantaranya nih teman-teman, kita niatkan untuk mendukung kelancaran kita di dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ketika tidur bukan hanya untuk berleha-leha, tidak. Tapi memang kita niatkan agar ketika kita bangun tidur, maka kondisi kita lebih fit, ya, lebih bugar. Agar ketika kita bangun tidur, kita bisa lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah melarang ketika ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan sudah terkantuk-kantuk. Artinya, orang yang sudah terkantuk-kantuk, ya, dia harus tidur, dia harus istirahat yang cukup. Dan subhanallah, hari ini nih teman-teman, ya, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan tidur. Jadi sudah masuk permasalahan medis. Subhanallah. Maka dari itu ketika ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini, ternyata ada solusi yang telah Islam berikan ya. Dari sisi medis nanti ada seperti obat-obatan yang harus dikonsumsi ya. Ya, dari segi medis mungkin ada yang namanya terapi. Dan ternyata subhanallah, Islam telah mengajarkan ya bagaimana solusi bagi orang-orang yang terkena penyakit insomnia. Dan kalau kita lihat, Masya Allah ya, terkadang penyakit insomnia itu berlevel-level ya teman-teman. Ada yang ringan, ada yang sedang, sampai ada yang berat. Ini ngeri sekali kalau misalnya sampai ada yang terkena insomnia yang berat. Itu akan mengganggu semua organ tubuh di dalam tubuh kita, Masya Allah ya. Nah, apa yang diberikan oleh Islam, ya, solusi apa yang diberikan oleh Islam ketika kita atau ketika kita mengalami sulit tidur, teman-teman, ternyata ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kita harus hafalkan doanya ya. Barangkali ketika kita mengalami susah tidur ya, kemudian kita membaca doa ini, maka doa ini akan membantu kita untuk bisa tidur ya. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya nih teman-teman, sebelum kita tidur, kita sudah belajar ya, SOP mau tidur tuh seorang muslim tuh banyak, rentetannya tuh banyak. Ditulis poin-poinnya, kita lakukan dulu adab-adab sebelum tidur. Jadi perhatikan betul tuh, adab-adab sebelum tidur seperti apa. Bukan hanya gosok gigi saja, bukan hanya cuci kaki saja, tapi adab-adab sebelum tidur yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kita terapkan. Setelah itu baru, setelah kita sudah memperhatikan dengan benar adab-adab sebelum tidur yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ternyata belum tidur juga, maka kita boleh membaca zikir yang telah diajarkan dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Zikirnya
La ilaha illallahul wahidul qahhar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Masya Allah ya. Al-Qahhar ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ya semua makhluk. Jadi kita itu berada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Allah yang menundukkan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Rabbus samawati wal ard. Rabb yang menguasai langit dan bumi. Jadi ini benar-benar kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Dan yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-aziz. Al-aziz itu yang maha perkasa, Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala yang maha al-ghaffar, yang maha mengampuni semua dosa-dosa hambanya, Masya Allah. Jadi ketika kita sulit tidur itu teman-teman, di antara yang harus kita lakukan ya, kita membaca zikir ini dan bisa dibantu dengan muhasabah. Kira-kira dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Kalau itu dosanya berhubungan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar kepada Allah. Apabila misalnya nih, ini juga bisa membantu agar kita cepat tidur ya. Apabila misalnya dosa yang kita lakukan ini berhubungan dengan makhluk ya, dengan orang lain, dengan hamba Allah yang lain, jikalau kita disakiti atau didolimi, maka kita maafkan. Ya biar plong hatinya. Kita maafkan, ya Allah, saya tadi siang habis didolimi oleh si fulanah misalnya atau oleh si fulan. Maka ya Allah, saya maafkan beliau. Saya maafkan beliau. Sebelum beliau memaafkan atau meminta maaf, saya maafkan ya. Dan jikalau misalnya diri ini pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, maka kita minta maaf ya teman-teman. Nah, ini diantara doa yang bisa kita lakukan. Dan ada juga sebenarnya doa-doa yang bisa kita baca ya. Doa ketika kita mengalami susah tidur ya. Ada doa yang diriwayatkan di dalam asar-asar atau di dalam hadis-hadis yang lainnya ya, di antaranya ada riwayat yang telah diriwayatkan dari Khalid bin Walid ya. Jadi ketika beliau mengalami susah tidur, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Khalid bin Walid untuk berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga bisa kita baca ketika dalam keadaan kita itu sulit tidur. Jadi merasa kayaknya tuh mau tidur itu rasanya susah gitu ya. Mau tidur itu sudah bolak kanan, bolak kiri, ada saja yang terpikir. Maka ini juga bisa kita baca. Apa doanya? Insyaallah doanya mudah dihafal ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun. Kita pelajari ya, Masya Allah. Jadi dalam doa ini nih teman-teman, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Jadi subhanallah ya. Ini termasuk juga doa ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Doa ini dibaca juga bukan hanya ketika kita akan tidur dalam keadaan susah tidur, tapi kita ketika misalnya mengunjungi sebuah tempat, dan biasanya nih kalau tempat yang baru itu biasanya ada beberapa orang yang kalau tidur di tempat yang baru itu nggak cepat tidur seperti tidur di rumah sendiri gitu ya. Itu memang ada tipe orang-orang yang demikian. Apalagi kalau misalnya tempat itu baru pertama kali dia datangi. Jadi rasanya kok kayak ada yang beda. Nah, boleh baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati. Kalau kita di tempat yang baru, min syarri ma khalaq. Kalau susah tidur ya di tempat yang baru, boleh juga baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi.
Apa artinya? Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung, ya. A'udhu, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang maha sempurna. Masya Allah, ya. Jadi kalimatnya Allah itu sempurna dan tidak ada kesempurnaan kecuali kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau melihat ada orang-orang atau hamba-hamba Allah, ya, yang dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa setiap hari terus-menerus tanpa bertobat kepada Allah, maka Allah menyediakan adab, menyediakan siksa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya, dari adabnya, wa syarri ibadihi, ya, dan juga dari kejahatan hamba-hambamu. Masya Allah. Ini juga penting nih teman-teman, ya. Hamba Allah Azza wa Jalla itu ada yang berusaha untuk memberikan keburukannya. Dan tidak ada yang bisa keburukan itu sampai kepada seorang hamba kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa syarri ibadihi. Apalagi kalau di malam hari nih teman-teman, ya, terkadang ada hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang berbuat buruk dengan mengirimkan seperti santet-santet, ya, seperti raja-raja, jimat-jimat atau dan sejenisnya, itu biasanya dilakukan di malam hari. Dan orang yang dikirimi seperti itu biasanya itu ada gangguan sulit tidur. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang kita baca, yaitu wa syarri ibadih, dan dari kejahatan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa min hamazatis syayatin, dan juga dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini dia, bisikan-bisikan syaitan. Jadi hamazat itu adalah kata atau bentuk jamak dari hamazah, ya. Hamazat ini ada alif, ada ta, ya, ta ta'nis, dan ini bentuk dari jamak hamazah dan artinya adalah bisikan. Maka terkadang nih teman-teman, subhanallah, ya, ketika kita akan melakukan sesuatu dari kebaikan, setan membisikkan sesuatu yang buruk, ya. Dan ketika kita ada bisikan-bisikan, yang mendengar bisikan-bisikan setan, maka kita perlu berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh kita baca ta'awud, boleh juga baca yang doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi, wa min hamazatis syayatin. Karena memang subhanallah, kalau kita tidak membaca ini, maka yang kita takutkan, ya, terus itu akan menjadi sebuah penyakit, ya, akan menjadi sebuah penyakit. Dan kita tahu yang namanya syaitonir rajim itu senantiasa menyuruh, ya, manusia untuk berbuat keburukan, mengikuti keburukan. Dan kita tahu yang namanya syaitonir rajim itu tidak senang apabila manusia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Wa an yahdurun, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ditampakkan atau tidak dihampiri oleh syaitan. Karena terkadang, ya, syaitan itu juga, ya, mereka terkadang hadir di dalam kehidupan manusia, ya, tapi kita semuanya yakin bahwasanya kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menjaga kita semuanya. Kita tahu bahwasanya ada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melihat hamba-hambanya, dan kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah perlindungan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada juga ternyata tips agar kita itu bisa cepat tidur. Di antaranya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mau tidur itu ba'da isya, ya, cepat. Ketika tidak ada keperluan, tidak ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, maka tidur dengan cepat. Itu sudah sebuah hal yang luar biasa. Minta kepada Allah. Jadi ba'da isya biasanya misalnya begadang sampai malam hanya untuk nonton film-film atau tidak ada kepentingan, bukan untuk belajar, bukan untuk mengaji, bukan untuk sesuatu yang sangat penting, maka tidur. Dan ini subhanallah, kalau sudah menjadi pola di dalam kehidupannya, ini akan memudahkan seseorang untuk tertidur, ya. Jadi jam misalnya pukul 8, kalau memang sudah terbiasa tidur jam 8 itu, maka akan terbiasa tidur jam 8. Berbeda dengan ketika membiasakan diri tidur di malam hari, ya, sudah larut, ya, jam 12
jam 11 sampai lebih dari jam 12 itu biasanya polanya akan mengikuti. Besoknya pun demikian. Ketika misalnya kita tidak bisa tidur, coba lihat pola tidur kita setiap hari seperti apa. Jadi subhanallah ketika Rasulullah SAW itu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk tidur cepat, itu diantaranya ternyata ada hikmah. Ya, ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita tidak terkena dengan penyakit yang bernama insomnia. Dan sekarang malah sepertinya ya teman-teman, kalau kita lihat kehidupan real di zaman sekarang, itu ada banyak kafe-kafe ya yang mereka tuh baru membuka kafe tersebut menjelang sore, menjelang maghrib ya, kemudian sampai larut malam, sampai jam 2. Nah, kita sebagai orang beriman tidak perlu ikut-ikutan ya, tidak perlu ikut-ikutan sesuatu yang viral. Kalau memang yang viral tersebut tidak baik ya, maka tidak perlu kita ikuti. Dan bagi anak-anak muda khususnya, pandai-pandailah mengatur waktu. Waktunya tidur, waktunya bangun malam ya, waktunya untuk belajar ya. Jangan sampai begadang, karena subhanallah yang namanya begadang itu tidak baik untuk kesehatan kalau memang tidak diperlukan. Jadi berbeda kalau misalnya begadangnya para ulama zaman dahulu, teman-teman. Begadangnya para ulama zaman dahulu itu untuk belajar, untuk memurojaah apa-apa yang telah mereka dapatkan. Ya, jadi tubuh siap menerima. Tapi kalau misalnya begadangnya hanya untuk leha-leha, hanya untuk duduk-duduk di kafe, hanya untuk ngupi-ngupi, ya, maka ini akan menjadikan akhirnya tubuh tidak bisa menerimanya dan tidak bisa tidur, menghancurkan pola yang baik di dalam tubuh kita. Ya, jadi yuk kita bareng-bareng lagi kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.